Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Setiarini dengan NPM 20220022. Di sini saya akan membahas mengenai geografis Australia, bangsa asli Australia dan penemu Australia oleh bangsa Barat. Tentunya video kali ini dimana untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah sejarah Amerika dan Australia, tentunya dengan dosen pengampu Bapak Kuslono MPD. Untuk selengkapnya simak video berikut. Geografis Australia. Benua Australia terletak di belahan bumi selatan. Secara astronomis berada pada posisi 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 194 derajat bujur timur. Batas wilayah Australia adalah sebelah utara dibatasi oleh Laut Timur, Laut Arafura, dan Laut Coral. Sedangkan sebelah barat dan selatan ini dibatasi oleh Samudra Hindia dan sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Luas keseluruhan benua Australia adalah 7.862.300 km atau sekitar 4 kali luas daratan Indonesia. Australia merupakan benua yang paling kecil. Sejarah ditemukannya benua ini adalah kisaran pada tahun 1606, orang Belanda yang bernama William James ini menemukan teluk yang paling utara yang disebut dengan Teluk Carpentaria. Sedangkan pada tahun 1644, orang Belanda yang bernama Abel Tasman ini menemukan Tasmania dan Selandia Baru. Kisaran pada tahun 1770, orang Inggris yang bernama James Cook ini mendarat di pantai timur yang tanahnya itu lebih baik dan dia mengetahui bahwa Selandia Baru ini merupakan dua buah pulau. Dan ketika pada tahun 1786, benua Australia ini digunakan oleh kerajaan Inggris sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat dari Inggris. Lalu, berdasarkan keadaan alamnya, benua Australia ini dibagi menjadi 5 bagian, seperti Australia bagian barat, Australia bagian timur, Australia bagian tengah, selatan, dan utara. Tentunya, Australia ini memiliki sebuah iklim yang dimana berdasarkan letak lintangnya, seluruh Australia ini dikelompokkan menjadi 3 daerah iklim, yaitu yang pertama Australia bagian utara yang dimana ia memiliki iklim tropis, yang bagian selatan memiliki subtropis, dan Pulau Tasmania sendiri yang beriklim sedang. Bangsa asli Australia. Bangsa Aborigin adalah penduduk asli atau awal benua Australia dan kepulauan di sekitarnya, termasuk juga mencakup Tasmania dan kepulauan Selat Torres. Dan ini mulai digunakan sejak abad ke-17 untuk mengacu kepada penduduk asli Australia saat itu. Penduduk asli Australia ini tentunya berbeda dengan bangsa Eropa. Perbedaannya itu nampak pada warna kulit, bentuk kepala, bentuk muka, bulu-bulu pada muka dan badan. Nah, secara fisik penduduk Australia dapat dikenali dari ciri-cirinya, yaitu kulitnya berwarna coklat, rambut igal bergelombang, muka ditumbuhi bulu-bulu sangat lebat, dahi sempit, rahangnya menonjol, mulut lebar, tulang tengkorak tebal, dan tinggi badannya rata-rata 5 kaki atau 5 per inci. Nah, maka dari itu, Elkin dan Needham menyimpulkan bahwa penduduk asli Australia satu rumpun dengan suku bangsa Tuala, penduduk asli Sulawesi, penduduk asli Sumatera, sebagian penduduk Irian, dan orang Sakai Malaysia, orang Vedas Sri Lanka, dan suku asli India Selatan. Yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol ke arah penemuan benua Australia ini, di mana meskipun benua Australia ini sudah ditempati oleh penduduk aslinya, namun menurut bangsa Eropa ini keberadaan benua ini masih dalam tahap spekulasi hipotesis sampai akhir abad ke-15, yang dimana orang Eropa ini masih berseberangan pendapat dengan bentuk bumi bulat, dimana bumi ini terbagi menjadi dua secara seimbang, yaitu belahan bumi utara dan bumi selatan.
Dalam pelayaran ini tentunya banyak sekali pedagang Eropa yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, emas, sutra, dan sebagainya yang dimana dibutuhkan oleh orang-orang Eropa termasuk juga bangsa Portugis dan Spanyol. Ketika banyaknya pedagang Eropa yang sangat bersaing untuk mendapatkan keuntungan, ada seorang pelaut ini yang bernama Dias. Ini pelaut dari Portugis yang telah mampu mencapai sebuah tanjung yang dimana yang ini nggak boleh dikenal sebagai tanjung pengharapan yang baik. Dan ada lagi juga Vasco da Gama yang dia telah mencapai India sekitar abad ke-15. Ketika saat itu setelah mereka ini melakukan perjalanan melalui ke daerah timur, setelah mereka menuju daerah timur, dia menemukan tokoh yang bernama Christopher Columbus, yang dimana mempunyai tujuan pelayaran mempersingkat jalannya menuju daerah timur. Selanjutnya, mereka menemukan perwira dari Portugis yang bekerja di Spanyol bernama Pedro Fernandes de Queiroz, yang dimana ia melakukan ekspedisinya untuk belajar menuju timur untuk setidaknya mengetahui adanya benua Australia atau tidak. Tentunya, dalam ekspedisinya ini ia menuliskan dalam hasil pelayarannya selama bertahun-tahun sampai menemukan daerah daratan yang dicari-carinya. Kedatangan Belanda ke dunia timur sebagai penjajah pedagang pada akhir abad ke-16 dapat dihubungkan dengan kejadian-kejadian penting di Eropa, yaitu adanya reformasi yang sangkut pautnya dengan gereja dan keyakinan agama yang membelenggu dan akibat dari konsekuensi politik perdagangan yang kepentingannya kemanusiaan lain yang merupakan pengaruh dari Eropa yang telah mendunia. Setelah berpuluh-puluh tahun selama perang terjadi, para pelaut dan pedagang Belanda lah ini akhirnya mulai mengambil alih perdagangan dan kegiatan maritim di Eropa dengan kapal-kapal dagang mereka, di mana mulai mengambil dari Lisabon barang dagangannya yang kemudian dibawa oleh orang-orang Portugis dari Asia, terutama rempah-rempah yang akhirnya selanjutnya didistribusikan ke seluruh Eropa. Yang para pelaut-pelaut Belanda ke Indonesia merupakan sebuah tonggak penting bagi paduan benua Australia karena keinginan yang besar untuk mendapatkan modal dan keuntungan yang sangat besar. Kemudian, kapal Belanda lah yang pertama kali ini mendarat mengunjungi pantai Australia, yaitu adalah Nieuwegein yang dimana di bawah pimpinan William James. Kapal ini berangkat dari salah satu pos Belanda di Indonesia dengan tujuan untuk menyelidiki pantai selatan Irian. Ketika pada tahun 1628, sebuah kapal yang bernama Vietnam di bawah pimpinan De Witt dalam perjalanan pulang ke negeri Belanda dari Batavia ini mengalami kecelakaan di Tanjung Barat, Laut Australia. Tempat ini kemudian disebut dengan The Witt's Land. Intinya, dalam pelayaran ini atau penemuan ini bangsa Eropa tentunya memiliki tujuan. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke dunia timur adalah untuk memperoleh keuntungan material dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, setelah ekspedisi Tasmania II gagal menemukan daerah persegi dataran Australia yang dimana jarang dikunjungi lagi oleh pelaut Eropa, selama keadaan vakum itu bangsa Inggris mulai berpikir untuk menjelajah Australia. Orang Inggris yang melakukan penjelajahan itu yaitu William Jammer. Dia adalah seorang bajak laut, tetapi dia juga mampu menuliskan hasil pelayarannya untuk diserahkan kembali kepada Inggris supaya bisa menjadi suatu referensi dataran yang bisa dikuasainya. Akhirnya, untuk menindaklanjuti laporan William Jammer, bangsa Inggris melakukan ekspedisi ke Australia dengan dipimpin oleh James Cook. Dari James Cook inilah berbagai daerah penting yang tidak bisa dipecahkan oleh Belanda mampu diselesaikan dengan baik olehnya. Dengan ditemukannya daerah penting yang sebelumnya tidak terpecahkan oleh Belanda, akhirnya James Cook ini dianggap sebagai penemu benua Australia dan mendapat julukan The Real Discoverer of the Real Australia that we know. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.